Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bertemu dengan Sekolah Sahabat 3K, yaitu satu metode, konteks, konsep, dan kesimpulan. Dan pada pelajaran yang ke-13 ini, dengan judul Gambaran tentang Kesudahan, di mana ayat intinya tertulis di Kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Para sahabat yang terkasih, sepanjang satu triwulan ini kita membahas tentang cara mempelajari nubuatan Alkitab yang terdapat di dalam simbol, gambaran, ataupun kiasan. Nah, pada pekan ini kita akan membahas mengenai pandangan terakhir kita pada catatan-catatan yang membantu menjelaskan pemahaman kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Catatan yang pertama mengenai Nabi Yunus. Jika Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, oleh karena kesalahannya sendiri, maka Yesus berada di dalam kubur oleh karena kesalahan kita semuanya, orang-orang berdosa, dan demi kepentingan kita. Yunus berada di perut ikan karena kesalahannya sendiri. Ayat hafalan tadi merupakan kalimat yang diucapkan oleh Yunus ketika dia ditanya oleh para awak kapal. Oleh karena pada waktu itu, kapal yang mereka tumpangi akan tenggelam. Oleh karena Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini berbeda tentu saja dengan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Oleh karena bukan kesalahannya, maka dia berada di kubur selama 3 hari. Nah, secara manusia, kenapa Yunus sampai melakukan kesalahan itu, yaitu seorang nabi yang enggan diutus Tuhan? Secara manusia ini logis, ya. Oleh karena Yunus diutus ke kota Niniwe, yang merupakan ibu kota dari bangsa Asyur, dan dari catatan sejarah, bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sangat kejam, dan jika mereka membunuh musuhnya, maka mereka akan membunuhnya dengan cara yang paling kejam. Nah, Yunus diutus Tuhan untuk mengabarkan kepada orang-orang Niniwe agar mereka bertobat. Sehingga pada waktu Yunus diutus ke Niniwe untuk mengabarkan pertobatan pada bangsa Niniwe agar mereka bertobat, ini sangat membahayakan Yunus. Itu sebabnya secara manusia dia lari, tidak mau diutus Tuhan. Ada lagi hal yang menarik dari pernyataan Yunus ini. Khususnya jika ini dihubungkan dengan umat Tuhan yang sisa di akhir zaman, atau yang biasa kita kenal dengan The End Time Remnant. Pergerakan dari The End Time Remnant, umat Tuhan yang sisa di akhir zaman. Pekabaran yang disampaikan oleh The End Time Remnant, pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang pertama adalah apa yang tertulis di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan 7. Saya akan bacakan. "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya pada mereka yang diam di atas bumi, dan pada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Ada baiknya atau seharusnya kita merenungkan kisah Yunus ini. Apakah kita yang memiliki pekabaran untuk mengabarkan kepada dunia tentang Allah yang empunya langit dan bumi, yang menjadikan laut dan semua mata air ini?
agar semua bangsa bertobat karena telah tiba saat penghakimannya. Apakah kita juga takut seperti Yunus, enggan diutus Allah? Singkat cerita, Yunus pergi ke kota Niniwe. Dan Yunus memilih pekabaran yang sangat berbeda untuk orang-orang Niniwe, yaitu dinyatakan di Yunus pasal 3 ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Yang intinya Yunus mengabarkan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan. Selanjutnya, Niniwe tidak dihancurkan. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kasih berkarya sehingga orang-orang Niniwe mengalami pertobatan. Dan dikatakan dalam buku Alfa dan Omega demikian. Bertahun-tahun lamanya, barulah Niniwe jatuh sebagai mangsa bangsa-bangsa di sekeliling karena melupakan Allah dan kesombongan yang congkak. Demikianlah catatan mengenai Nabi Yunus. Setelah kota Niniwe dihancurkan, maka pada waktu itu bangsa Babilonia dipimpin oleh Nebukadnezar bertumbuh menjadi bangsa yang besar, dan mereka jadi bangsa adidaya, bangsa yang berkuasa pada waktu itu. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, Nebukadnezar oleh karena kesombongannya direndahkan, dan dia bertobat. Sayangnya, keturunan dari Nebukadnezar, yaitu Belsasar, dia mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dia merasa bahwa dirinya dan bangsa Babilonia lebih memiliki supremasi daripada Allah, dengan bukti bahwa benda-benda keagamaan dari bangsa Israel dapat mereka rampas. Dinyatakan di dalam buku Sekolah Sahabat kita, di akhir zaman, saat krisis terakhir melanda dunia, orang-orang juga akan diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Apa yang akan menentukan pilihan mereka, seperti halnya Belsasar, adalah hati mereka. Dunia tidak akan terkejut hanya karena tidak mengetahui apa yang Tuhan telah nubuatkan. Dunia akan terkejut karena telah memilih untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Nah, yang menarik, yang dipilih oleh Tuhan adalah Kores, yaitu dari Persia, bukan dari bangsa Israel atau Yahudi. Bangsa Persia sangat berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Tetapi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, ada seorang bernama Kores. Dan dia mau digunakan oleh Tuhan. Sehingga dinyatakan bahwa justru dari bangsa Persia ini, Tuhan memilih seorang yang diurapi. Seorang yang mau menurut Tuhan, digunakan Tuhan. Dinyatakan di dalam buku Sekolah Sahabat demikian. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Kores sebagai yang diurapinya. Orang Persia yang terkenal itu tidak hanya membebaskan umat Tuhan, serangannya melawan Babel juga merupakan tips kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan dinyatakan di sini, Kores akan mengatur pembangunan kembali bait suci duniawi. Yesus akan meresmikan pelayanannya
di bait suci surgawi yang menuntun pada kedatangannya kembali dan pembebasan kita. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, di pelajaran kita hari Jumat dinyatakan mengenai gambaran yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Tuhan ingin membentuk siapapun agar berkenan kepadanya. Sebagaimana tukang periuk yang membentuk tanah liat agar dibentuk menjadi satu benda yang indah. Tanah liat itu harus menyerahkan secara total agar menjadi benda yang indah. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami semua, sehingga kami, hamba-Mu, para pemirsa dimanapun berada, di akhir zaman ini, dapat menjadi para utusan Tuhan yang setia untuk mengabarkan kasih karunia Tuhan dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Sehingga semakin banyak umat Tuhan bersama-sama dengan kami, siap bersedia menyambut Kristus yang semakin segera datang. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat, baik itu berkat rezeki, kesehatan, damai sejahtera Tuhan, dan apapun yang kami butuhkan, sehingga kami juga menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban Tuhan yang terbaik, karena semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.